Baik, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yakni ini coba saya share screen dulu ya. Kita akan lanjutkan materi berikutnya adalah membangun media pembelajaran berbasis chatbot dengan action on Google. Nah, ini teman-teman wajib ikut nih, bagus soalnya materinya karena media pembelajaran ini tidak biasa. Biasanya hanya istilahnya game dan sebagainya. Kita akan coba mengarah ke AI dan orang lain pun bisa untuk menggunakan ini kayak gitu. Nah, kita sambut saja CEO Divisten Muhammad Adi Febri, dipersilakan untuk live sekarang. Halo, Mas Muhadif. Halo. Oke, bisa di-on-kan kamera biar lebih enak teman-teman tahu mana orangnya gitu kan. Bentar. Gini aja ya. Mana? Belum kelihatan nih. Oke. Udah kelihatan belum? Oke, sudah kelihatan. Silakan untuk di-share screen, share ini materinya. Udah? Sudah. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke. Ya, Bisa ditayangkan mungkin? ini ya. Iya. Oke, aku mungkin sebelumnya akan memperkenalkan juga Mas Febri dan apa itu chatbot. Jadi Mas Febri ini sekarang masih mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, juga memiliki bisnis di Divisten namanya, Digital Virtual Assistant Solution gitu ya Mas Muadif. Nanti bisa kepo-kepo mungkin di akhir sesi. Kemudian untuk materinya juga ini adalah tentang chatbot, di mana chatbot itu semacam teman-teman kalau pakai SimSimi dan sebagainya itu adalah salah satu chatbotnya. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Muhadif. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih Mas Andri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman. Nah, jadi di sini yang terakhir ya, sesi terakhir dari WeShare pada minggu ini ya, itu bakal membahas tentang media pembelajaran sederhana yang berbasis chatbot, dan di sini saya akan gunakan action on Google. Cuman karena di sini sesi terakhir, jadi ini luas aja ya, nggak usah sepaneng, santai aja. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Adi Febri Setiawan, saya dari Divisten Indonesia, dan posisi saya sebagai Business Development dan merangkup sebagai CEO. Terus akun saya, kalau mau ada yang kepo-kepo, semua akun saya ada di @muhadif. Kalau misal teman-teman mau follow, mau tanya-tanya, GitHub, Instagram, email, semuanya pakai ID-nya Muhadif. Tuh. Oke, langsung aja ya masuk ke materinya. Jadi chatbot sebenarnya apa sih itu chatbot? Mungkin nanti chatbot ini bakal kita bahas di yang tengah-tengah, karena di sini kita akan membahas seperti yang ada di judul, yaitu media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu sebenarnya apa sih tujuannya? Ini saya kutip dari Wikipedia, kan sebenarnya nggak etis juga sih ngutip di Wikipedia. Cuman karena di sini saya lihat itu masuk akal, relevan juga sama media pembelajaran yang sebenarnya, jadi saya pakai. Jadi antara keenam tujuan dari media pembelajaran di sini itu yang dibahas oleh Wikipedia, ada satu inti utama, yaitu media pembelajaran di sini harus bisa menyampaikan sebuah pesan dalam arti itu pembelajaran. Dan pada poin nomor 4 di sini bisa teman-teman lihat ya, yang di sini ada sebuah tujuan atau pengertian bahwa media pembelajaran itu harus memberikan perangsang bagi siswa. Jadi harus memberikan sebuah motivasi biar siswa itu mau melakukan proses belajar, atau mungkin memberikan daya tarik kepada siswa ya, teman-teman. Jadi harus media pembelajaran di sini harus kreatif, inovatif. Kayak sebuahnya UNJ aja sih. Terus di sini contoh dari media pembelajaran yang sudah ada,
mungkin dari waktu ke waktu ya, maksudnya ya emang masih eksis sih sampai sekarang. Cuman mulai dari non teknologi itu yang sini mungkin media pembelajaran sini bisa dilihat bahwa ini cuman kertas, kemudian ada tulisan, ada warna seperti apa ini namanya? Ya pokoknya Iya, permainan biasa lah kayak gitu. Dan permainan, ini satu sering media ya. ini dulu mungkin pas aku SD, saya SD sering banget dipakai. Cuman mulai ke sini ini mulai ditinggalkan, bukan ditinggalkan juga sih, mulai ada perubahan mengarah ke teknologi. Mungkin waktu saya SMP itu udah mulai masuk ke yang multimedia, jadi harus pakai komputer, laptop buat mengaksesnya. Dan di sini itu modelnya lebih ke digital. Nah, kalau di sini kan non digital, kemudian pindah ke digital. Nah, terus pada akhir-akhir ini itu udah merambah ke mobile media pembelajaran atau media pembelajaran yang ada di handphone, smartphone. Mungkin teman-teman bisa apa ya, cari aja di Play Store Iya. media Banyak lah pembelajaran. ya media-media pembelajaran ya. Ya, media pembelajaran banyak banget. Lebih dari kemarin kayaknya lebih dari 500 aplikasi tentang media pembelajaran sih. Betul, betul. Jadi ini udah menjadi tren semuanya. Dan teman-teman yang dari pendidikan mungkin skripsinya juga banyak juga sih yang media pembelajaran. Ya nggak sih, Mas? Iya, Nah, mungkin betul sekali. teman-teman mungkin teman-teman juga nggak asing juga dengan media pembelajaran berbasis smartphone saat ini. Cuman masalahnya saat ini itu ada emerging teknologi, di mana teknologi di dunia ini harus atau memang diharuskan ya teman-teman untuk mengadaptasi teknologi-teknologi yang saat ini sedang berkembang seperti automation, big data, cloud computing, autonomous, Internet of Things, atau ini data management. Nah, yang bakal kita bahas di sini berkaitan dengan media pembelajaran, kemudian chatbot, itu kita ada di bagian dua ini, big data dan cloud computing yang akan kita pakai di sini. Jadi kita akan mengadaptasi secuil dari big data dan secuil juga dari cloud computing. Cuman secuil aja ya, nggak lebih dari 1% lah tentang big data dan cloud computing. Oke, nah dua hal ini, big data dan cloud computing itu adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau AI. AI. Nah, masuk ke chatbot ya, karena chatbot merupakan salah satu cabang dari AI, dan salah satu bagian juga dari big data dan juga cloud computing yang akan kita pakai. Jadi menurut Wikipedia yang saya baca kemarin itu chatbot itu intinya adalah program itu yang untuk mensimulasikan percakapan antara manusia dengan manusia, tapi satu manusia itu diganti dengan robot atau bot itu tadi. Nah, bisa berupa teks atau audio. Nah, pemanfaatan chatbot di pendidikan itu banyak banget ya. Cuman di sini saya cuman mau sebutin 3, dan 3 itu dari botsify.com. Jadi, menurut botsify.com, dan mungkin juga masuk akal juga ini pemanfaatannya, chatbot itu yang pertama bisa digunakan untuk mempermudah akses pembelajaran. Bisa dibayangkan mungkin tadi Mas Mumtaz tadi membahas tentang LMS ya teman-teman. Di situ LMS kalau misal teman-teman mau mengakses materi itu harus menggunakan navigasi ke navigasi ini, kemudian ke ini baru mengakses materi. Nah, dengan chatbot ini itu mempermudah dari sistem LMS. Jadi ini bisa dikolaborasikan dengan sistemnya Mas Mumtaz tadi ya, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau akses atau mau tanya sesuatu bisa kayak Google itu loh.
apa sih yang dimaksud dengan ini. Nah, kemudian nanti apa sih yang dimaksud dengan sharing. Nah, nanti si bot atau chatbotnya itu akan membalas dengan materi yang sesuai ada di LMS-nya itu. Bisa saling kolaborasi. Bisa juga untuk lihat nilai mungkin ya. Jadi kayak, Ya, oh, saya pengen cek nilai dong atas nama Andri misalkan gitu ya. ya, itu mempermudah banget karena adanya si AI ini. Bisa juga dikolaborasikan dengan sistem-sistem yang udah ada sih. Jadi lebih AI itu sorry, chatbot itu sebenarnya tujuannya untuk mempermudah pengaksesan sih. Kayak uh, mempersimpel navigasi dari aplikasi seperti itu. Dan kemudian yang kedua, nah dengan chatbot itu juga bisa collect feedback atau mengadakan sebuah online assessment atau biasanya disebut quiz bisa sih pakai chatbot. Kayak collect feedback dari yang pertama itu kan menyampaikan sebuah materi. Penggunanya tanya, aku pengen ngakses materi ini dong, kamu provide nggak, kamu menyediakan nggak, kalau iya tolong dong disampaikan. Nah, kemudian yang nomor dua, setelah si pengguna itu membaca materi yang disampaikan oleh chatbot, chatbot akan menanyakan kira-kira dari materi yang sudah chatbot sampaikan itu masuk nggak, maksudnya jelas nggak gitu, terus bakal dijawab. Nah, itu jadi feedback untuk chatbotnya juga. Terus juga untuk online assessment kayak kuis, soal-soal gitu bisa sih pakai chatbot. Dan nanti yang bakal kita bikin adalah yang nomor 2 ini, yang lebih ke kuis sederhana sih pakai chatbot, pakai external Google. Nah, kemudian dari chatbot ini juga itu bisa meningkatkan keterlibatan siswa untuk menggunakan chat ini, karena chatbot ini bisa didesain seperti manusia pada umumnya. Bisa dilihat di sini, contohnya dari bot Shifai itu, si penggunanya tanya, my course apa aja sih yang saya kerjakan, course saya itu apa aja. Nah, terus di sini dia tampilin ada banyak course yang dia kerjakan. Kemudian dia bisa pilih salah satu. Nah, itu juga salah satu pemanfaatan chatbot di dunia pendidikan untuk mengakses materi, kemudian mengolek feedback atau online assessment. Kemudian juga dari semua itu bisa disesuaikan dari nomor 3 ini, yaitu menggunakan personalis chat flow atau ya seperti chat dengan manusia lah, untuk meningkatkan apa namanya, kenyamanan pengguna lah, seperti itu. Nah, di sini banyak banget chatbot landscape yang ada di dunia ya teman-teman, dan ini sumbernya saya pakai dari Lixin Chen tapi tahun 2016. Jadi ada banyak banget chatbot ya. Jadi mulai dari chatbot aplikasi, kemudian bot builder, bot analitik, AI tool, semuanya ada di sini. Cuman yang akan kita pakai di sini ada di sini, Google Assistant. Jadi Google Assistant dulu adalah sebuah chatbot application. Cuman sekarang itu di Google Assistant itu ada yang namanya Action on Google. Jadi teman-teman bisa create sebuah aplikasi chatbot di dalamnya, dan itu sangat mudah banget. Jadi dari chatbot application berubah menjadi bot builder ya, lebih tepatnya seperti itu. Dan nanti kita juga akan menggunakan teknologi-teknologi yang sebenarnya teman-teman juga bisa pakai sendiri, karena modelnya nanti cuman pakai Excel, terus ya pokoknya jawabannya itu ada, inti sistemnya itu ada di Excel, dan itu mudah banget buat dibaca. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita move ke yang sini. Jadi kita pakai Action on Google. Jadi apa ya, kayak anak dari Google Assistant lah di situ dalamnya. Sebelum kita masuk, mungkin kita bakal ulas sedikit tentang Action on Google. Jadi
Di sini kelebihan dari AUG itu ada 4 ya. Yang pertama, ini sebenarnya AUG itu juga salah satu dari Dialogflow. Mungkin ada yang udah tahu tentang Dialogflow. Jadi itu kayak bot builder yang lebih kompleks dari Google, dan eksternal Google itu adalah salah satu mengadopsi dari Dialogflow ini. Kemudian tadi bahas tentang multi-language dari si AUG. Jadi di sini ada sekitar 100 bahasa yang didukung oleh Google Assistant, lebih lah 151 kalau biasanya dari Google itu. Jadi mendukung seluruh banyak dari bahasa. Dan di sini yang sangat bisa diapresiasi itu Google itu mendukung bahasa Indonesia. Jadi, mungkin agak sedikit singkat-singkat aja nggak apa-apa, Mas? Oh ya, siap-siap. Gitu. Terus yang di bagian template itu, jadi si AUG ini menyediakan sebuah template buat teman-teman yang mau create. Ada template quiz, ada template trivia. Jadi nanti kita lihat aja. Terus si AUG ini basisnya itu free platform, tapi menurut saya itu cuman untuk small project aja, nggak bisa buat large project. Terus ini yang kelebihan yang mungkin teman-teman yang dari non IT bisa gunakan, yaitu easy to use, atau ya gampang banget lah buat dipakai ini si AUG. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang ini. Ini saya pakai tutorial langsung dari googledeveloper.com, dan ini pakai personality quiz template yang udah ada. Jadi teman-teman nanti bisa coba di laptopnya masing-masing, bisa custom juga nanti dari quiz template-nya yang udah ada. Oke, ini masuk aja. Jadi di sini ada sebuah tutorial yang teman-teman bisa ikuti. Ini juga akan bareng-bareng kita ikuti di sini. Oke, kita buka dulu. Oh ya, karena di sini itu kita modelnya si Google itu free, jadi terbatas, hanya ada 3 project. Cuma teman-teman bisa request project tambahan di sini. Nah, di sini request an increase. Iya. Nah, teman-teman bisa request ini. Cuman di sini karena saya nggak bisa request. Mungkin langsung aja yang udah dibikin aja. Oh, yang udah dibikin aja. Oke. Biar teman-teman tahu dulu gambarannya seperti apa gitu. Nah, ini yang udah aja ya, yang udah ada. Bentar, aku ganti ke font. Ini jadi mode tesnya dari Action Console buat teman-teman tes aplikasinya. Ini dia. Tentu saja, Anda manis sekali. Boleh saya ajukan beberapa pertanyaan agar saya dapat mengetahui mirip tim apa kita berdua? Ingin menjawab boleh. pertanyaan? Ya, mulai ya. Jadi itu tadi adalah kalimat pembukanya. Baiklah, mari kita mulai kuisnya. Di kebun komunitas, apa kira-kira peran Anda? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan nanti bisa kalian custom sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kita bisa pilih. Ini yang berikutnya. Secara Anda random. terlempar ke masa lalu. Oke, satu lagi. Apa yang Anda pegang pertama kali di kebun binatang fantasi? Mungkin bisa dicoba pakai respon suara, Mas Febri. Oke, kita sudah selesai. Siap-siap untuk hasilnya. Jadi si Google Assistant ini bisa selain bisa di klik-klik atau dibalas pakai teks, dia bisa juga pakai suara ya teman-teman. Kita bisa coba. Oh, sorry. Tapi ini mic-nya not available. Jadi pakai ini aja ya, Mas. Itu settingan di browsernya itu kayaknya. Oh, iya. Aduh.
bukan. Nah, di situ. Continue. Always ya. Always sih. Iya. Ada mic-nya kan laptopnya? Ada. Bentar, Nah, aku refresh dulu. Nah, halo. diklik dulu. Bicara dengan uji saya itu. Akses Ya, aplikasi uji tentu saja. lupa. Anda manis sekali. Boleh saya ajukan beberapa pertanyaan agar saya dapat mengetahui mirip tim apa kita berdua? Ingin menjawab beberapa pertanyaan? Eh, Saya hanya ingin memastikan. Bolehkah mulai. saya mengajukan beberapa pertanyaan? Aduh. Saya hanya ingin tahu apa Anda ingin melanjutkan. Eh, bentar. Aduh. Oke, ini versi Iya, bersama kemenangan kita hebat seperti salah satu tim terbaik dunia. Jadi harus Ingin nunggu tahu ini seperti selesai tim dulu yang sih, mana? yang Ayo kalimat jawab openingnya. pertanyaan singkat ini. Apakah Anda ingin menjawab beberapa pertanyaan? Udah. Mau menjawab. Mulai. Apakah Anda ingin memulai kuis? Mulai. Oke, ini juga Mulai. bergantung respon audionya ya, internetnya juga. Itu mungkin langsung dimulai dulu aja, Pep. Oke. Bentar. Saya punya kuis singkat untuk Anda. Apa yang Anda pegang pertama kali di kebun binatang fantasi? Kucing peramal. Ya. Ini satu lagi. Anda lebih suka berkendara Nah, lintas itu negara pakai suara mana? bisa ya, teman-teman. Pakai motor. Oke, pertanyaan Nah, terakhir. nggak harus sesuai Anda dengan belum yang jawab ada di sini masa karena lalu. Apa kita strategi sudah Anda? menyediakan apa namanya? Ini malah ngomong. Kejawab dulu aja sih. Oke. Langsung aja di next sampai selesai. Habis itu lanjutkan lagi. Oke, itu saja. Nah, itu aplikasinya seperti itu mungkin yang lebih bisa kita praktekkan saat ini. Dan dari sistem itu kita bisa bedah dalamnya secara singkat aja ya, tapi ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti ini apa tutorial yang ada di sini. Terus yang di dalamnya si aplikasi ini itu dalamnya sebenarnya cuma kayak gini sih. Kalau teman-teman ikutin nanti teman-teman bisa ngakses ini apa Google Spreadsheet-nya ya kayak Excel itulah. Nah, di sini ada 5 bagian utama dan ada 3 required sheet ya namanya. Required sheet yang harus ada. Jadi di intro ini itu isinya yang pas pertama kali buka tadi. Jadi kalau teman-teman tadi buka aplikasinya, bicara dengan ini tadi, ada suaranya itu kan, iya bersama kemenangan, bla bla macam-macam. Itu buat intronya. Dan ini bisa teman-teman ganti kayak selamat datang di aplikasi kuis apa itu atau chatbot apa, atau biasanya bisa dikenalkan dengan nama chatbotnya. Halo, saya Quizerbot. Ada yang bisa saya bantu? Nah, kayak gitu lah biasanya. Kalau di chatbot gitu. Terus masuk di sheet yang quiz and answer. Di situ ada quiz-quiznya. Jadi di sini itu mungkin ini jenis atau bobotnya sih yang bagian sini, yang bagian depan itu, dan bagian di belakang ini itu pertanyaannya tadi apa aja. Jadi yang ini jenisnya yang profesional, terus kemudian ini ada pertanyaannya, mungkin ini agak itu sih pertanyaannya, karena ini adalah sebuah personality quiz, jadi agak aneh-aneh. Dan ini jawabannya.
Ya teman-teman bisa lihat di sini jawabannya itu nggak cuma satu, ada teknologi, teknologi super canggih, teknologi canggih, belajar tentang teknologi. Nah ini itu yang buat kalau misal kita jawab di sini pertanyaannya tadi jawabannya itu cuman karena kita itu jawabnya teknologi pakai voice itu teknologi itu tetap kebaca karena di sini itu dia sistemnya adalah sinonim dan dia juga di sini pakai jawaban di situ yang tampil di kotakan kecil tadi. Mungkin bisa kita coba lagi aja ya ambil itu. Oke, mengakses saya suka Anda, suka sekali. Right. Nah, Tentu, mari kita mulai kuisnya. Bagaimana cara Anda membelah kayu? nah di sini ada pertanyaannya yang bagaimana membelah kayu. Nah, di sini ya, bagaimana cara membelah kayu? Ini pertanyaannya dan jenis pertanyaannya itu adalah profesional. Nah, teman-teman bisa motif sendiri, itu jawabannya yang sini, yang positif apa yang negatif. Nah, kalau di sini itu yang jawabannya semua sekaligus. Jadi dia ambilnya yang paling atas, paling depan sendiri, begitu. Terus yang negatif answer itu juga dia ambilnya yang paling depan sendiri. Dan kalau misalnya teman-teman di sini kan tulisannya semua sekaligus. Cuman karena teman-teman bilangnya itu cuman semua atau apa ya? Atau pokoknya sinonim dari semua sekaligus itu bisa terjawab Cukup karena jawab pertanyaannya, lalu saya akan berikan hasil Anda Oh, di itu masih aktif soalnya. malah ngobrol. Sorry. Oke, berarti intinya ini Google On Action ini sangat mudah ya, Mas Febri ya, Ya, benar banget. untuk dibuat. Jadi teman-teman nanti bisa Mudah ngebuat banget. itu lewat platformnya Google On Action, kemudian modifikasi kuisnya lewat Excel gitu ya. Ya, benar banget. Oke, cukup menarik, cukup menarik. Mungkin ini kita nggak bisa jelasin langsung ya seluruh detailnya. Mungkin akan jadi challenge ke teman-teman semuanya nanti yang tertarik untuk ngedevelop chatbot itu nanti coba di rumah masing-masing Ya, coba aja dulu lah istilahnya membuat kuis bebas ya, nanti teman-teman bebas ngebuat kuis apapun. Nanti bisa di-share di sosial media masing-masing. Oh, ini saya udah pernah buat kuis di Action on Google. ya. Kemudian kalau cara ngaksesnya tadi gimana Mas Febri? Cara akses yang Action on Google, teman-teman tinggal buka aja link yang ada di sini. Nanti saya share. Terus Oh, maksudnya Action on Google kalau misalkan kita sudah punya produknya gitu? tinggal dipanggil aja pakai oke siapa gitu. Oh, Atau yang berarti yang oke Google itu ya? ya. Oh, Nanti iya iya. kalau misal teman-teman mau deploy di sini ada Mungkin bisa share lagi ininya, eh presentasinya. yang ini atau yang mana, Mas? Coba di PPT-nya belum ke-share kayaknya. Di unshare dulu terus share lagi. Oh, wait. Share screen. Oke, sambil menunggu Mas Febri untuk share screen lagi, intinya teman-teman di sini kalau yang tertarik kalau bisa mencoba ini karena ini sungguh menarik sih kalau misalkan teman-teman bisa ngebikin sendiri gitu-gitu ya. Dan nggak perlu coding ya Mas Febri ya? Ya, nggak perlu coding, teman-teman cuman perlu memahami ini aja sih, struktur dari si Google Action on Google ini aja sih, nggak perlu ngoding. Jadi nggak perlu mikir-mikir keras. Betul, tapi hasilnya sangat bagus ya. Ya, hasilnya bagus sama kayak teman-teman ngoding. Tapi ini nggak ngoding sama sekali. Cuma masukin soal, masukin kalimat intro, outro gitu. Siap. Lanjutkan Mas untuk berikutnya. Di PPT-nya aja mendingan langsung. Ya. Jadi itu tadi ya teman-teman, itu buat challenge teman-teman. Si Action on Google ini bisa kalian pakai buat kalau yang kuliah bisa dipakai buat tugas kuliah atau mungkin juga bisa skripsi, cuman
kalian harus explore lebih jauh lagi kalau yang buat masuk skripsi. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudah siap buat membangun media pembelajaran yang asik buat peserta didik kalian? Insya Allah siap ya. Siap ya? Lain. Ya kalau untuk mahasiswa bisa buat riset lah ya. Apalagi mahasiswa pendidikan nih. Tuh. Nggak boleh kalah sama teman-teman non-pendidikan yang sudah merambah ke teknologi kecerdasan buatan ya. Nah, pendidikan juga harus menyesuaikan juga. Jadi mungkin ini udah mau masuk ke yang akhir, Mas Andri. Oke. Jadi ini ada kata-kata dari Mas Stephen Hawking, Mas. ya almarhum. Jadi sebenarnya si kecerdasan buatan itu atau AI ini adalah sebuah histori besar bagi manusia karena bisa menemukan yang bisa menggantikan pemikiran manusia walaupun harus dilatih terlebih dahulu. Cuman itu bisa jadi yang penemuan yang terakhir kalau semisal manusia ini nggak bisa menghindari sebuah resiko. Jadi teman-teman yang pendidikan juga, walaupun basisnya adalah pendidikan, cuman kalian juga harus menyesuaikan dengan teknologi yang saat ini ada, karena pendidikan itu nanti yang bakal membangun sebuah era. Dan era di sini sekarang sudah memasuki era 4.0 atau industri 4.0 atau bahkan sudah society 5.0. Jadi teman-teman pendidikan di sini juga harus menopang itu semua. Jadi teman-teman harus menggunakan teknologi itu, memanfaatkan biar supaya peserta didik teman-teman itu nggak ketinggalan. Dalam arti di sini walaupun hanya menggunakan ya teman-teman, cuman dengan menggunakan dengan menggunakan kita itu bisa paham tentang teknologi itu. Oke, mantul. Oke. Jadi di sini ada titipan dari teman-teman di Visten. Kalau teman-teman itu butuh partner untuk membangun sebuah aplikasi, entah itu aplikasi pendidikan, entah mau non-pendidikan, kita bisa bantu buat membangun itu. Dan di sini kita bentar lagi mau ada promo buat teman-teman yang UMKM, mungkin nanti bisa mengikuti kita. Jadi jangan lupa buat teman-teman, kalau misal teman-teman itu punya project aplikasi, buat follow di Instagram Mas. Ya Mas Andri, jangan lupa. Oke, siap. Nanti saya follow. Siap. Di divisten.com di Instagram. Oke. Oke, itu aja dari saya, Mas Andri dan teman-teman. Terima kasih. Oke. Siap. Di sini ada kontak saya di muhadib@gmail.com. Kalau semuanya teman-teman mau berniat untuk ngapeli saya, bertemu dengan saya, bisa di sini Gang Guru nomor 1 di Satu Tunggal atau di UNJ. Nanti kontak-kontakan aja kalau misal mau bertemu buat mengobrolkan tentang chatbot, apalagi yang chatbot XML gitu. Dan Mas. terakhir saya ucapkan terima kasih. Selamat sore dan selamat menikmati sisa-sisa weekend kalian. Oke, sebelum ditutup, saya mungkin akan ada sedikit statement lah ya. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Febri sudah menyampaikan materi dengan baik dan kita cukup terinspirasi untuk ngebangun chatbot ini ya, mencoba. Saya harap begitu dengan peserta juga. Kalau misalkan teman-teman di sini hanya mengikuti sharing-sharing seperti ini, kalau nggak mencoba atau melakukan percobaan lah gitu, praktik gitu, kayaknya akan cepat hilang gitu ya istilahnya dari ilmu yang didapat kayak gitu. Jadi setelah ini mungkin kita akan challenge kepada teman-teman peserta, nanti akan saya sampaikan di grup juga. Mungkin akan ada semacam challenge untuk ngeresum materi-materi sebelumnya, ataupun nanti ngebuat media seperti ini, atau berbagi perspektif opini terhadap apa sih Scrum itu, misalkan design thinking dan sebagainya. Dan misal saya akan mencoba
chatbot ya, pembuatan Iya. chatbot kayak gitu. Nanti semuanya akan bisa didiskusikan di grup WeShare ya. Nanti Mas Febri bisa bantu, misalkan ada kesulitan dan sebagainya. Itu apa namanya challenge yang akan saya sampaikan lagi nanti di grup. Kemudian untuk rewardnya kita juga mungkin nggak banyak rewardnya. Ya saya harap ini untuk pemahaman teman-teman saja. Jadi reward untuk diri sendiri kalau bisa sih kayak gitu. Karena ini sudah diberikan kesempatan gratis mengikuti materi-materi seperti ini. Harapannya teman-teman bisa mencobalah minimal untuk memahami itu kayak gitu. Kemudian saya sampaikan juga peserta nanti semuanya akan mendapat sertifikat yang hadir dan itu akan dicantumkan semacam oh dia mengikuti sesi apa dan sebagainya kayak gitu. Dan jangan lupa untuk di screenshot, yuk sekarang mungkin kalau belum screenshot apa namanya event hari ini bantu untuk kita istilahnya membagikan kebaikan-kebaikan seperti ini ke lingkaran kalian dan follow juga IG Weekend Sharing. Nah harapannya sih ke depan kita juga bisa bertemu dengan teman-teman lain ya mungkin yang tertarik untuk jadi pemateri atau fasilitator itu nanti juga bisa registrasi saja di WeShare. Akan ada sesi-sesi seperti ini. Kayak gitu. Apakah dari peserta ada pertanyaan ataupun ingin memberikan tanggapan sebelum kita selesai untuk event hari ini? Silahkan yang ingin sharing atau testimoni boleh. Yuk Mas Akbar Permana mungkin ya? Ya, boleh Mas. Ya boleh Mas. Mas mau nanya terkait yang chatbot tadi. Oke. Apa namanya? Nanti di akhirnya itu ada itunya nggak sih? Misal jawaban, ya kan ada dua pilihan, misal A dan B. Yeah. Ketika jawab beberapa B, kemudian ada beberapa soal yang dijawab A, maka hasilnya akan seperti ini perhitungannya. Dia akan misal masuk kategori yang ini gitu. Ada perhitungan seperti itunya nggak? Iya, ada Mas. Ada ya? Itu Ada. Jadi di bagian outcome itu yang di feedback ya. Yang feedback itu. Jadi dia bisa mengelompokkan kalau semisal dia menjawab menjawab yang bagian profesional sebanyak ini, kemudian bagian yang bagian tradisional dia menjawab ini. Jadi nanti dia bisa dikelompokkan gitu Mas pakai itu. Mungkin nanti kalau semisal Masnya mau mengelompokkan seperti itu, yang kategori itu bisa dibuat permudah jadi seperti nomor atau apa gitu. Jadi nanti ada perhitungan di akhirnya. Cuman kalau yang di situ kan cuman ada 3 kategori Mas. Ya. Kemudian hasil akhirnya apakah bisa diekspor sampai apa bentuk aplikasi kan? Atau hasil akhir dari pembuatan chatbot itu? Nanti itu bisa diakses lewat ini ya Pep ya. Google Assistant. Google Connection, Google Assistant. Berarti aksesnya harus ke sana ya, harus ke Yeah. Google Assistant itu ya. Soalnya di situ emang si external Google itu dia outcome-nya emang dalam bentuknya itu bot yang bisa diakses oleh si external Google, oleh si Google Assistant. Cuman kalau Masnya itu mau yang chatbot yang buat bisa nggak cuman Google Assistant, bisa dialog flow. Oke, Pep, mungkin saya sudahi dulu ya untuk ini. Mohon maaf. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, waktu kita terbatas. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan di grup WhatsApp untuk Mas Pepi. Kemudian untuk mengakhiri sesi ini, sebelum kita akhiri, coba aktifkan mikrofon ataupun dan juga kamera. Kita akan rekam dan foto bareng-bareng kayak gitu. Oke, kita coba diaktifkan kameranya. Nanti mohon bantuannya ketika saya nanti ngomong WeShare, teman-teman bisa jawab Together Empowerment, seperti itu ya. Nah, yuk silakan yang lain diaktifkan kameranya dulu. Dan suaranya boleh. Oke. Oke ya. Oke, Mas Febri
diaktifkan suaranya, Mas Rizky, Mas Mojan, Marli, Futura dan sebagainya. Oke, siap ya teman-teman? Oke, sebentar. Oh iya, ada azan. Oke, yang ada azan mungkin dinonaktifkan aja. Oke, ini terakhir. Mohon bantuan. 1, 2, 3. We share. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan kita tunggu untuk jadi fasilitator ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-upload di IG ya. Upload di IG atau di media sosial, tag Weekend Sharing.